Apa kabar? Selamat datang kembali di CLCC Sunday Live bersama gue Hendy. Dan gue Lolos. Seperti biasa di CLCC Sunday Live ini kita akan berbagi keceriaan, kebahagiaan, dan tentunya akan berbagi berkah. Wow, dan juga kita akan ada short clip dari Tok Tok Tok, Yap. Praise and Worship, dan juga sermon. Sermon, ada satu lagi yang lupa kayaknya. Apaan tuh? Fakta menarik. Wow, oh ya, dan kita juga pengen kepo sedikit nih ya buat Ya. teman-teman di zaman yang sekarang pandemik ini, kesibukannya ngapain aja sih kalian? Kan kalau gua mah badminton, nge-gym juga. Oh, itu kesibukan lu ya? Yes, Lagi seru banget ya, gue lihat juga di IG story kayaknya lu olahraga terus ya. biasa demi konten. Terus kayak yang sugeras gitu ya, nggak bisa diem ya. Enggak, kalau gua apa? Kalau gua apa? Kalau gue hobinya sekarang lagi seneng banget sepedaan. Wow, Dan satu lagi, shopping online. buang-buang uang ya shopping online. Nah, buat teman-teman ya, tolong dong chat di kolom di bawah ini. Karena kita pengen tahu banget kalian tuh ngapain aja selama new normal ini. Dan juga kita akan menyaksikan short tip dari Tok Tok Tok. Betul Jadi, sekali. jangan kemana-mana. Tetap di CLCC Sunday Live. Alright, ternyata bagus banget ya video new normal yang dipersembahkan oleh Tok Tok Tok. Dan kita juga ada beberapa komen dari teman-teman nih. Yang udah masuk ya. Kita bacain Coba yuk. Kita bacain ya. Di sini ada yang komen. Sekarang lagi doyan banget nonton drakor. Drakor, drama Korea. Nanen henimida. Sarang he. Opa. Deh. Terus ada juga yang lagi nyobain resep baru nih, bikin kue. Wow, seru banget ya. Bacain Hen. Terus ada juga yang lagi main TikTok. Keracunan TikTok. Keracunan Kakak. TikTok, Aduh. guys. Seru-seru banget ya komen-komennya. Ada yang lagi bikin resep baru, keracunan TikTok. Buat teman-teman yang lain juga, kita masih nunggu komennya ya. Betul sekali. By the way, tadi lu kan sempat ngebahas tentang apa tuh? Fakta Fakta
fakta menarik. Fakta menarik tentang sepeda. Sepeda. Nah, kalau boleh tahu, apaan tuh? Fakta menariknya, jeng 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 jeng, fakta menarik. Yang pertama adalah, fakta menarik yang pertama adalah bersepeda itu dipercaya dapat menghilangkan stres. Wow. Ya. Wow. Karena dapat meningkatkan senyawa atau hormon endorfin yang membantu untuk menghilangkan stres tersebut. Wow, gue juga punya nih. Oh, lu punya juga? Fakta yang kedua. Oke, apa tuh? Harga sepeda Brompton naik 2 kali lipat. Iya, bener. Tapi masih banyak yang beli ya. Ya, buat investasi. Dan buat gaya juga kayaknya. Terus? Fakta menarik ketiga, ini juga tidak kalah menariknya. Bersepeda juga dapat meningkatkan kecerdasan. Karena dipercaya dapat mengaktifkan banyak sekali sel-sel yang ada di otak dan membantu transmisi saraf berkomunikasi secara lebih efektif. Wow, dan juga gue punya fakta yang terakhir nih, fakta yang keempat. Coba, apa? Khusus buat warga Bandung. Jalan Kosambi macet karena banyak orang yang beli sepeda. Oke. Latah ya. Patah. Nek, diingetin sekali lagi, mau beli sepeda nggak usah mahal. Yang penting bisa digoes. Ya kan? Nah, buat teman-teman yang merasa terberkati oleh YouTube channel kami, jangan lupa klik like, share, subscribe di YouTube channel kami, Cactus Production BDG. Betul sekali. Dan kita juga masih menunggu untuk teman-teman komen sebanyak-banyaknya karena nanti akan tetap kita bacain biar kita bisa seru-seruan bareng. That's right. Oke, kalau gitu kita udah bisa menyiapkan hati sekarang ya. Ya, kita siapkan hati. Kita siapkan hati dan pikiran kita karena sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan dan menyembah Tuhan bersama. So, jangan kemana-mana, tetap terus di CLCC Sunday Live. Shalom seluruh jemaat Tuhan yang terkasih. Kita jumpa lagi di CLCC Online Service. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat. Selama bulan ini, kami banyak membahas tentang mengasihi. Dan pesan firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Henny Kristianus. Siapkan diri Anda untuk belajar. Nah, sekarang sebelum kita mulai, marilah kita berdoa untuk firman Tuhan dan juga untuk persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat Tuhan sepanjang umur hidup kami, terutama berkat keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan hari ini kami ada semua karena anugerah Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, pada hari ini pun kami boleh kembali beribadah, sekalipun lewat online, tapi kami mau memberi yang terbaik. Dan kami juga mau memberi persembahan, bila apa yang kami persembahkan ini sebagai ucapan syukur karena pemeliharaan Tuhan sejauh ini dalam hidup kami. Dan bila semuanya ini boleh dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Kami siap untuk menyembah-Mu, kami siap untuk memuji Engkau, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Bagi saudara yang ingin menyalurkan persembahan, Anda bisa melakukannya melalui transfer ke rekening berikut ini. Atau scan QR melalui aplikasi-aplikasi berikut ini. Apakah saudara sudah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan? Mari kita memuji dan menyembah Tuhan bersama dengan CLCC Worship. Ajarku berdiam dekat di hatimu saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu jalan damai yang sejati. Oh, ku damba hadimu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanya untukmu. Segenap hati
hidupku. Hidupku hanya untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan napasku menceritakan kasihmu. Agar ku berdiam dekat di hatimu. Hidupku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan napasku menceritakan kasihmu. Agar ku berdiam dekat di hatimu. Oh, ku nambah hatimu. Oh, oh, inilah rinduku. Oh, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan napasku menceritakan kasihmu. Agar ku berdiam dekat di hatimu. Agar ku berdiam dekat di hatimu. Agar ku berdiam dekat di hatimu. Amin Tuhan. Seluruh hidup kami hanya bagi Engkau Tuhan. Kami persembahkan hidup kami untuk memuliakan-Mu Tuhan. Untuk menyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Untuk menyanyikan kebesaran-Mu Tuhan. Amen. This is our life, Jesus. Yeah. And for as long as we live, I want to sing of your goodness, Jesus. Thank you, God. Thank you, Jesus. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until my hand, I will sing all the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. As Jesus, I love your voice. You have led me to the fire in darkest night. You are close like no other. For I've known you like a father. I've known you like a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God.
you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. Thank you, Jesus. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of your goodness. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Yes, Jesus. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Shalom Jemaat CLCC Bandung, senang sekali saya bisa kembali melayani Anda meskipun melalui ibadah online. Saya percaya perlindungan Tuhan sempurna bagi setiap jemaat CLCC Bandung. Saya percaya Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi setiap kita. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema mengasihi orang yang berbeda sesuai dengan tema yang diberikan oleh gereja. Mari kita persiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat kesetiaan-Mu di dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih kalau di masa-masa sulit ini, Tuhan terus menyertai kami dan melindungi kami. Bapa, sebentar firman-Mu dibagikan, berbicaralah buat kami, Tuhan. Tumpahkanlah isi hati-Mu, biarlah setiap kami boleh memahami apa yang Tuhan mau. Tolong hamba-Mu Tuhan, karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Biar Kristus yang selalu dipermuliakan dalam hidup kami, demi nama Yesus kami berdoa. Amen. Mengasihi orang yang berbeda. Roma 13 ayat 8-9. Perikopnya berjudul, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Ayat 8 berkata begini, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Ayat ke-9, karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri,
jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tahukah Anda bahwa mengasihi sesama adalah kehendak Tuhan yang mutlak dalam hidup kita? Kasih itu sebuah kata yang sangat mudah diucapkan, tetapi tidak mudah untuk dilakukan. Dalam hidup kita, kita harus akui bahwa mengasihi orang yang berperawakan baik, berkarakter baik, menyenangkan, apalagi orang-orang yang menguntungkan dalam hidup kita, itu cukup mudah. Mengasihi orang-orang yang meskipun kita tidak kenal, tapi mereka tampan. Perhatikan saja, orang-orang yang begitu gemar nonton film Korea, sampai jatuh cinta sama artis-artisnya. Mengasihi orang-orang yang berperawakan tampan, cantik, berkarakter baik, menyenangkan, cerdas, apalagi orang-orang ini menguntungkan dalam hidup kita, pastilah mudah. Tetapi untuk mengasihi beberapa orang itu butuh kasih karunia tersendiri. Tapi kita mau belajar taat kepada firman Tuhan karena Tuhan memberikan perintah dalam hukum Taurat yang kesimpulannya adalah kita harus belajar mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Tadi saya sampaikan bahwa mengasihi sesama adalah perintah Tuhan yang mutlak dalam hidup kita. Jadi bagaimana caranya kita belajar mengasihi orang-orang yang berbeda dengan kita? Bagaimana caranya kita belajar mengasihi orang-orang yang tidak mudah untuk dikasihi? Ada orang-orang yang menjengkelkan, orang-orang yang menyakitkan, orang-orang yang jadi troublemaker, orang-orang yang rese, orang-orang yang membuat kita rasa nggak nyaman. Tapi karena firman Tuhan berkata kita harus mengasihi mereka. Nah sekarang masalahnya, bagaimana belajar mengasihi orang-orang yang sulit dikasihi dalam hidup kita? Yang pertama, terimalah kekurangan orang lain seperti Tuhan juga mengasihi kita apa adanya. Saya ingin setiap kita menyadari bahwa ketika Tuhan bertemu dengan kita, pertama kali kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita lahir baru, ingat-ingat kejadian itu. Anda dan saya berada di posisi kita tidak sedang baik. Tapi Tuhan memilih kita dan mengasihi kita. Roma 15 ayat yang ke-7 berkata begini, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma 15 ayat yang ke-7 bahwa kita harus belajar menerima satu dengan yang lain. Kita punya kekurangan, orang lain juga punya kekurangan. Bagaimana caranya supaya kita bisa belajar menerima kekurangan mereka seperti Tuhan juga menerima kekurangan kita? Sekali lagi saya ingin ingatkan, ketika kita mengalami perjumpaan dengan Kristus pertama kali, keadaan kita tidak sedang baik-baik saja. Saya punya peliharaan burung di rumah. Saya beri nama Faith dan Ashley. Faith ini burung yang sangat indah luar biasa. Sementara Ashley, ketika pertama kali kami membeli Ashley ini penampilannya kurang baik. Burungnya bagus sebenarnya, tapi sedang mengalami apa itu istilahnya, bulu-bulunya rontok semua dan tampangnya nggak bagus. Pemilik sebelumnya tidak memelihara Ashley dengan baik, kurus, bulunya berantakan. Dan apa yang terjadi? Faith selalu menyerang Ashley. Gak suka sama Ashley. Faith ini selalu menggigit Ashley. Kami coba tunggu 1 minggu, tetap tidak mau berteman. Kami taruh kandangnya sebelahan, tetap tidak mau berteman. Kami tunggu 2 minggu, tetap tidak mau berteman. Kami tunggu 1 bulan, tetap tidak mau berteman juga. Setelah 3 bulan kemudian, kami coba lepaskan Ashley supaya bisa jadi satu kandang dengan Faith. Apa yang terjadi?
Faith menyerang Ashley. Tapi setelah 4 bulan kemudian, bulu-bulu Ashley mulai tumbuh. Ashley mulai tampak begitu cantik. Ya, Faith ini jantan, Ashley ini betina. Bulu-bulu Ashley mulai kelihatan begitu cantik. Dan apa yang terjadi? Sekarang mereka akrab sekali, suka bercanda. Dan kelihatan sekali Faith mulai menyukai Ashley. Dalam hidup kita juga sama. Kita cenderung suka sama orang yang menurut kita cantik, ganteng, punya kelebihan. Tapi tidak setiap kita bisa menerima orang-orang yang kelihatannya kurang baik. Saya ingin mengingatkan bahwa Tuhan itu mengasihi kita ketika kita tuh masih berdosa. Roma 5 ayat yang ke-8 berkata begini. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Mari kita bacakan sekali lagi dengan seksama. Dikatakan, tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Tuhan itu mengasihi kita ketika keadaan kita sedang buruk, keadaan kita sedang tidak baik. Kita sedang hidup sebagai orang yang tidak tahu diuntung. Kita hidup seperti sampah, kita menyia-nyiakan hidup kita. Kita tidak tahu bersyukur. Tapi luar biasanya Tuhan tetap mengasihi kita. Bahkan dikatakan Dia menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih berdosa. Tuhan mengasihi kita dengan semua kelemahan kita dan Dia mengampuni dosa-dosa kita. Saya terinspirasi dengan ayat ini. Tuhan bisa lakukan itu untuk kita. Kenapa kita nggak bisa lakukan itu buat orang lain juga? Kenapa kita nggak bisa belajar mengasihi orang lain apa adanya? Harusnya kita bisa belajar menerima kekurangan orang lain, menerima kelemahan mereka, bahkan mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Karena Tuhan sudah memberikan teladan bahwa Ia mengampuni kita ketika kita masih berdosa. Dan Dia memilih mengasihi kita apa adanya. Luar biasa betapa kita punya Tuhan yang tidak menuntut kita sempurna untuk kita bisa menjadi anak-anaknya. Banyak orang tua jasmani yang gak bisa menerima kekurangan anak-anaknya. Tapi Bapa di sorga mengasihi kita dengan segala kelemahan kita. 1 Yohanes 4 ayat 10 bilang gini, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ayat 11, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tuhan mengajar kita lihat firman ini bahwa Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dia menerima kita dengan segala kelemahan, kekurangan, ketidaksempurnaan. Dan Dia memilih untuk mengampuni segala pelanggaran kita. Sebagai sebuah contoh bahwa kita juga harusnya bisa mengasihi orang lain dengan segala kelemahan mereka, dengan segala kekurangan mereka. Dan belajar mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Dalam beberapa khotbah saya mengingatkan bahwa ketika ada orang yang dating dan memutuskan untuk menikah, mereka harus buka mata mereka lebar-lebar. Dan harus mengerti sungguh-sungguh siapa orang yang akan mereka nikahi. Mereka harus tidak hanya menghargai dan menerima kelebihan orang itu, tapi mereka harus juga bisa belajar menerima kekurangan orang itu. Dan kalau memang mereka sungguh-sungguh mengasihi orang itu,
kasih itu menutupi banyak sekali pelanggaran. Kasih membuat kita mampu menerima kekurangan pasangan kita. Kasih membuat kita tidak hanya menghargai kelebihan orang, tapi kasih membuat kita bisa menerima kekurangan mereka juga. Saya bersyukur karena Tuhan telah menunjukkan teladan bahwa ketika Tuhan memilih untuk mengasihi kita dan mengampuni segala dosa-dosa kita melalui penebusan karya Kristus di kayu salib, kita hari ini harus bisa bercermin dan berkata kepada diri sendiri, dosa lu yang banyak aja Tuhan bisa ampuni. Kamu yang kotor, penuh dengan dosa, Tuhan bisa terima dan Tuhan bisa mengasihi kita. Kenapa kita nggak bisa terima kekurangan orang lain juga? Permasalahan dalam pernikahan seringkali saya temukan bukanlah karena perbedaan sebenarnya. Tapi karena kita nggak bisa menghargai orang yang kita kasihi dan menerima kelebihan dan kekurangannya di saat yang sama. 1 Yohanes 4 ayat 20-21 berkata, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ayat 21, dan perintah ini kita terima dari dia, barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Firman Tuhan berkata gini, kalau kita nggak bisa mengasihi orang yang kelihatan, kita nggak mungkin bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Omong kosong. Jadi bagaimana kita membuktikan bahwa kita mengasihi Allah? Yaitu dengan mengasihi sesama kita. Nggak mudah untuk mengasihi semua orang, tapi Tuhan mau mengingatkan kita kalau Tuhan saja bisa menerima kekurangan kita dan mengampuni dosa-dosa kita, seharusnya kita juga bisa belajar mengasihi orang lain juga. Yang kedua, bagaimana kita belajar mengasihi orang yang berbeda dengan kita? Bagaimana kita belajar mengasihi orang-orang yang sulit dikasihi dalam hidup kita? Yang kedua, hargailah perbedaan. Tuhan itu menciptakan setiap orang unik dan berbeda. Nggak ada satu orang pun yang sama. Kisah Rasul 10 ayat 34 berkata begini, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak membeda-bedakan orang. Bahkan dalam Yakobus dikatakan iman itu tidak bisa diamalkan dengan memandang muka. Kita tidak boleh memandang bulu, miskin kaya, suku dan lain sebagainya. Kita nggak boleh membeda-bedakan orang. Tapi sebaliknya Tuhan mau kita menghargai perbedaan. Sadarilah bahwa setiap orang diciptakan unik dan berbeda. Hanya karena orang lain gak sama dengan kita, bukan berarti mereka gak berharga. Kita tuh seringkali gak suka sama orang yang beda dengan kita. Makanya ada istilah birds always fly with the same feather. Burung selalu terbang dengan sejenisnya. Kenapa? Lebih nyambung. Kita gak suka sama orang yang beda sama kita. Saya mau kasih tahu, nggak apa-apa Anda nggak suka sama orang yang beda sama Anda, tapi Anda juga harus hargai mereka. Karena Tuhan menciptakan setiap kita berbeda. Saya punya anak kembar, identik, mereka sama sekali nggak sama. Orang yang sombong itu merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Amsal 11 ayat yang kedua. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Kalau Anda rendah hati, Anda pasti punya hikmat bahwa, hey, orang nggak bisa milih dilahirkan di mana, dengan warna kulit apa, wajah seperti apa, rambut seperti apa. Setiap orang tuh nggak bisa milih lahir ke dunia ini dengan sosok hitam, putih, kuning, coklat. Nggak bisa milih. Tapi herannya, kita nggak beda-bedain orang. Ketika keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Artinya apa? Seringkali itu kita mencemooh orang lain karena kita melihat kita lebih baik dari mereka. Contoh, yang putih merasa yang hitam jelek. Padahal ketika kita
merendahkan orang lain, tahukah Anda, kita sedang merendahkan pencipta mereka. Belajarlah menghargai semua orang. Jangan pernah merendahkan orang. Amsal 17 ayat yang kelima berkata begini, siapa mengolok-ngolok orang miskin, menghina penciptanya. Siapa gembira karena suatu kecelakaan tidak akan luput dari hukuman. Amsal 14 ayat 31 berkata, siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Waktu saya masih kecil, saya pernah dibully. Saya lahir dengan kulit yang tidak terbilang putih. Kalau saya boleh bilang kuning langsat lah ya. Nggak putih-putih banget, kuning langsat. Tapi kulit saya ini punya kecenderungan cepat sekali berubah warna jadi coklat sawo matang ketika saya banyak berjemur ya, suntan. Ketika orang putih pengen jadi coklat ya, untuk tan mereka pakai krim. Kalau saya nggak usah, cukup berjemur langsung suntan. Nah, tapi karena saya lahir di keluarga keturunan Tionghoa, saya tampak paling hitam di antara semua. Mereka sering mengolok-olok saya dengan sebutan yang tidak pantas menurut saya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa saya anak pribumi dan lain sebagainya. Saya sama sekali tidak pernah membeda-bedakan ras. Bagi saya mau Tionghoa, mau pribumi, kita sama-sama lahir di bumi Indonesia dan kita bangsa Indonesia. Dari dulu saya main sama teman-teman apapun warna kulitnya. Saya senang tinggal di Sydney, Australia karena di sana kita tidak merasa teman-teman yang berkulit hitam atau lebih putih dari kita itu berbeda. Kita nggak fokus ke situ. Suku, warna kulit, bagi kami nggak masalah. Tapi di Indonesia cukup bermasalah. Betapa orang-orang berkulit putih merasa punya posisi lebih tinggi. Kita harus belajar satu hal ini. Siapa yang menetapkan ukuran cantik? Standar dunia untuk menilai sebuah kecantikan itu berbeda dengan Tuhan. Kejadian 1:27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kejadian 1 ayat 31 dikatakan gini. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Bayangkan, Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya. Berarti kalau Anda menghina saya, Anda sedang menghina pencipta saya. Karena saya diciptakan menurut gambaran Allah. Dan menurut Tuhan, manusia yang diciptakannya itu sungguh amat baik. Tapi dunia menetapkan ukuran cantik itu apa? Ayo kalau mau jujur. Putih, mancung, mata belok, bibir tipis, tinggi, langsing. Apalagi? Banyak duit. Rambutnya lurus. Nggak percaya? Coba lihat. Luluran, pemutih wajah, pemutih kulit, bonding rambut, laris manis. Karena semua orang pengen kurus, pengen tinggi, pengen putih, pengen mancung, pengen belok, dan mereka operasi muka mereka. Padahal siapa yang menetapkan ukuran cantik? Saya punya anak-anak dari berbagai suku. Dari mulai Nias, Mentawai sampai ke Papua. Ketika saya lihat anak-anak saya yang Papua ini, saya tatap wajah mereka. Mereka cantik banget. Bulu matanya lentik. Nggak usah disambung-sambung kayak ibu-ibu zaman now. Hidung mereka mancung. Matanya belok. Bibir relatif, ada yang tipis, ada yang tebal. Cantik banget. Pinter banget. Dan mereka rata-rata tinggi. Tapi, karena orang bilang yang cantik itu yang putih, anak-anak Papua seolah merasa nggak cantik. Ada yang bilang, rambut harus lurus. Makanya, anak-anak NTT, anak-anak Papua itu rajin bonding.
Banyak yang kerja jadi pembantu rumah tangga, kalau gajinya habis cuma buat bonding rambut aja. Kami punya anak sumba tinggal di rumah, rambutnya kalau udah mulai keriting lagi udah dibonding lagi. Kita harus bisa belajar menerima perbedaan tanpa harus mencemooh dan menganggap mereka lebih rendah dari kita hanya karena mereka berbeda. Orang-orang karakternya beda-beda. Ada orang yang nyenengin, ada yang nyebelin, ada yang cerewet, ada yang pendiam, ada yang ekstrovert, ada yang introvert. Ada yang karakternya plekmatik, cuek bebek, tapi sekali ngomong nyeletuk enak, sakit banget. Kalau lucu, lucu banget. Ada yang kolerik, leader banget, mimpin banget, rada bosi. Ada yang melankolik, melo-melo, senangnya denger lagu slow. Gampang nangis, hatinya gampang tersentuh. Gampang kasihan sama orang. Ada juga yang sanguin, ramah, bisa bergaul dengan siapa aja. Paling berisik biasanya, paling rame, tapi karakternya nyenengin. Dan model sanguin biasanya temennya banyak. Nah, beberapa orang itu lebih suka sama orang yang tipe sanguin. Tapi beberapa orang yang lain senang sama yang melankolik. Saya kasih contoh saya sama Jojo aja. Lebih mudah untuk orang mengasihi Jojo daripada mengasihi saya. Kenapa? Jojo sanguin banget. Ramah banget. Kalau ketemu orang, halo, bisa cerita. Ada orang yang kalau ketemu saya nggak suka. Kenapa? Saya nggak bisa basa-basi. Saya nggak hafal nama orang. Saya orangnya males diajak keluar. Karena saya orangnya family oriented banget. Bayangkan gini, kalau papa mama modelnya kayak Jojo. Sukanya keluar, ketemu teman, kumpul-kumpul sama teman. Terus siapa yang ngurus rumah? Siapa yang ngurus anak-anak? Tapi bayangkan kalau misalnya semua orang sukanya model kayak saya. Yang gak banyak teman, diem di rumah, kuper. Saya kasih tahu. Dua-dua itu baik di mata Tuhan. Tapi seringkali kita gak suka sama orang karena kita punya preference. Makan aja ada selera. Demikian juga pertemanan kita. Tapi saya mau bilang gini, bagaimana kita belajar mengasihi orang yang berbeda sama kita. Ada yang pertama, kita terima kekurangan mereka, seperti Tuhan juga menerima kekurangan kita. Dan yang kedua, kita harus belajar menghargai siapapun mereka. Menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Dengar baik, Tuhan mau kita menghargai perbedaan. Karena barang siapa mengolok-ngolok sesamanya, mereka sedang mengolok-ngolok Sang Pencipta. Yang terakhir, bagaimana kita belajar mengasihi orang yang berbeda dengan kita? Bagaimana kita belajar mengasihi orang-orang yang sulit dikasihi? Yang ketiga, kasih tidak berbuat jahat kepada sesama. Roma 13 ayat yang 10 bilang gini, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kita tidak harus dekat dengan semua orang. Bahkan tidak semua orang harus jadi teman kita. Setiap orang punya hak untuk menentukan lingkaran pertemanannya. Hubungan itu mulai dari tidak kenal, kemudian kenalan, kemudian teman, lalu teman baik, lalu jadi sahabat, dan jadi sahabat karib. Nah, tidak semua orang harus dekat sama kita. Kita berhak menentukan siapa yang boleh jadi sahabat kita. Mungkin ada orang-orang tertentu yang kita cuma mau mereka sekedar jadi kenalan kita. Nah, makanya ketika Anda bangun hubungan sama orang, Anda harus peka dalam hal ini. Sejauh mana orang itu ingin bangun hubungan sama Anda. Nah, dikatakan oleh firman Tuhan dalam Roma 13 ayat 10, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Tentu dalam hubungan kita dengan orang lain akan ada perselisihan-perselisihan. Lalu nggak cocok, nggak bisa kerja bareng, nggak bisa jalan bareng, nggak bisa temenan. Orang pacaran aja ada putusnya. Lalu gimana dong? Dengar baik. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Sejauh Anda bisa baik-baik dengan semua orang, tidak masalah Anda tidak berteman dengan mereka. Yang penting Anda nggak jahat sama mereka.
Pasti Anda berpikir, kok kita milih-milih teman? Firman Tuhan mengajar kita untuk tidak bergaul dengan beberapa kelompok orang. Amsal 24 ayat 1 contohnya, jangan iri kepada orang jahat, jangan ingin bergaul dengan mereka. Firman Tuhan mengajar kita untuk tidak bergaul dengan orang jahat. Boleh nggak kita pilih-pilih siapa yang boleh jadi teman kita? Boleh dong. 1 Korintus 5 ayat 11. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, orang kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang-orang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Makan bersama tuh bangun hubungan. Orang kalau ngajak kita makan bareng-bareng, makan sama-sama, berarti orang itu punya intensi untuk bangun hubungan yang lebih dengan kita. Nah, firman Tuhan berkata, jangan bergaul dengan orang yang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, penipu. Jangan bahkan makan sama dengan mereka. Berarti firman Tuhan mengajar, kita berhak memilih siapa yang ada dalam lingkaran pertemanan kita. Nah, masalahnya gini, kalau kita nggak suka sama orang, kebanyakan orang cenderung ngejelek-jelekin orang lain. Ketika kita berselisih paham dengan teman, berselisih paham dengan atasan, berselisih paham dengan keluarga, kita malah berusaha menjatuhkan mereka. Kita malah berusaha menjelek-jelekan mereka. Padahal gini, harusnya kita ngerti, kita punya hak menentukan lingkaran pertemanan, siapa yang dekat dengan kita. Tetapi gini, kita harus jaga hubungan baik dengan semua orang. Mengasihi itu tidak berbuat jahat. Artinya gini, mengasihi orang lain berarti kita nggak perlu berbuat jahat sama mereka. Bahkan sekalipun mereka berbuat jahat sama kita nggak boleh jahat sama mereka. Kalau Anda memutuskan untuk nggak berteman lagi dengan seseorang karena konflik atau satu lain hal, it's fine untuk tidak berteman lagi. Tapi Anda tidak boleh berbuat jahat sama dia. Perselisihan bisa terjadi, tapi harus tetap diselesaikan dengan baik. Dan kita harus punya satu goal, jaga hubungan baik dengan semua orang. Kasih itu membiarkan orang lain hidup dengan damai. Anda mungkin nggak suka sama orang itu, tapi Anda harus membiarkan dia hidup dengan damai. Roma 12 ayat 17-18 berkata gini, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kita nggak boleh balas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan firman Tuhan berkata, lakukan apa yang baik bagi semua orang. Bahkan kalau itu bergantung sama kita, pilihannya cuma satu, hidup damai dengan semua orang. Ibrani 12:14a juga bilang, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Kalau orang tidak suka pada Anda, apa yang Anda mau orang itu lakukan terhadap Anda? Karena kita nggak bisa ngelarang orang untuk tidak suka sama kita. Orang punya hak untuk suka atau tidak suka sama kita. Kita nggak bisa marah hanya karena mereka nggak suka sama kita. Kita nggak bisa maksa orang untuk suka sama kita. Tapi kalau orang itu tidak suka sama kita, apa yang kita harus lakukan? Balik lagi ke Matius 7:12 yang berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Sebelum kita melakukan sesuatu terhadap orang lain, kita harus bertanya sama diri sendiri, maukah saya diperlakukan demikian? Nah, kasusnya kalau ada orang yang nggak suka sama Anda maunya dia bagaimana? Kalau saya akan memilih gini, oke, kamu boleh nggak suka sama saya, tapi paling enggak, jangan ganggu saya. Mari jalani hidup masing-masing. Jangan saling mengganggu. Toh tidak semua orang harus jadi teman. Tapi jangan sampai kita membenci orang lain. Jangan simpan akar pahit. Apapun konflik, perselisihan yang kita miliki dengan siapapun, pastikan kita selesaikan dengan baik. Kita mengampuni mereka dan kita move on dengan hidup kita. Imamat 25 ayat yang ke-17 berkata, janganlah kamu merugikan satu sama lain.
Jadi kita boleh memilih siapa yang jadi teman kita, tetapi ketika konflik, perselisihan terjadi, dengar baik, jaga hubungan baik, dan kemudian jangan berbuat jahat sama mereka, jangan berusaha menjatuhkan, jangan merusak nama baik mereka. Izinkan orang jalani hidup mereka, dan kita pun tidak boleh menyimpan kepahitan sama mereka. Saya mau tutup dengan 1 Yohanes 3 ayat ke-14 dikatakan gini, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Saya percaya orang-orang yang sudah dibenarkan itu akan mampu mengasihi orang lain. Putuskan hari ini apakah Anda mau tinggal di dalam hidup atau di dalam maut. Orang-orang yang mau tetap di dalam hidup harus belajar mengasihi orang lain. Saya tutup bagaimana kita belajar mengasihi orang yang berbeda dengan kita. Yang pertama, terimalah kekurangan mereka, seperti Tuhan juga menerima kekurangan kita. Yang kedua, hargailah perbedaan, karena Tuhan menciptakan setiap orang itu unik dan berbeda. Yang ketiga, kita harus ngerti bahwa kasih itu tidak berbuat jahat kepada sesama. Izinkan orang lain hidup damai, dan jangan sampai kita tidak mengusahakan itu, dan pastikan kita punya hubungan yang baik dengan semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kiranya kasih karunia-Mu memampukan kami untuk saling mengampuni dan hidup dalam kasih. Tolong kami Tuhan, supaya kami sadar bahwa Tuhan juga sudah mengasihi kami dan menerima kami apa adanya. Supaya kami juga boleh belajar mengasihi orang lain, seperti Bapa telah mengasihi kami. Biar kiranya Kristus selalu dipermuliakan dalam hidup kami, demi nama Yesus kami berdoa. Amen. Wow, saya percaya kita semua diberkati oleh pengajaran hari ini. Kami dari CLCC ingin mengucapkan terima kasih kepada Pastor Henny Kristianus untuk pelayanannya. Saya percaya saat firman Tuhan dibagikan, Roh Kudus banyak berbicara kepada setiap kita. Baik saudara, sekarang kita akhiri ibadah pada hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa bersama. Kami bersyukur kalau Tuhan udah bicara banyak kepada setiap kami saat firman tadi dibagikan. Biar firman Tuhan yang tadi dibagikan jatuh di tanah yang subur, merombak hati kami, merombak pikiran kami Tuhan. Biar kami bisa bertumbuh dan berbuah dengan lebat. Kami mau jadi murid dan kami mau jadi pelaku firman Tuhan. Mari saat ini saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Berkat dari Allah Bapa kita, lewat anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Saudara yang sudah menerima dan percaya, bersama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati. Thank you Kak Henny Kristianus, sangat terberkati oleh khotbahnya tentang mengasihi orang yang berbeda. Betul sekali. Berhubungan dengan orang yang berbeda, berarti related juga sama pasangan ya. Pasangan kekasih ya. Kedua insan manusia. Ya, buat kalian yang pacarnya udah lama, bertahun-tahun, mungkin juga udah lulus ikutan kelas True Love, udah saatnya kalian menghalalkan hubungan kalian. Caranya gimana? Caranya dengan mengikuti kelas True Marriage yang akan diadakan pada tanggal 7 September. Yep. So guys, buruan daftar. Betul sekali. Nah, buat teman-teman, thank you banget loh tadi yang udah berpartisipasi, nulis komen di bawah. Thank you banget guys. Kita juga minta maaf, nggak semua komen bisa kita bacain karena banyak banget. Minggu depan pasti kita akan bacain lagi ya. Ya. Nah, gue punya sedikit masukan nih buat para goeser yang sepedahan. Iya. Kalau kata gue sih, kalau misalnya kalian sudah bertobat, naiknya sepeda motor. Karena apa? Karena nggak capek. Ya lumayan lah ya. Lumayan garing. Oke, kalau ini masukan yang benar-benar dan mungkin lebih berfaedah ya ketimbang masukan lo tadi. Ya, buat kalian para pegoes, pesepeda, cari sehat. Jangan cari gaya. Makanya beli sepeda yang murah-murah aja, yang penting bisa digoes. Gak usah yang sampai 2 digit itu. Ya. Mehong banget, gak usah. Carinya sehat, Nek. Kalau mahal namanya sepeda motor. Balik lagi ya. Oke. Kita sudah di ujung acara CLCC Sunday Live. Yep. Kita akan pamit juga bersama gue Hendy. Dan gue Lola. See you next week. Happy Sunday and God bless.